Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Puji Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai pada Sabtu malam hari ini, tanggal 23 Maret 2024. Minggu depan adalah kita melaksanakan ibadah Jumat Agung dan minggunya hari Paskah. Oh, luar biasa, waktu begitu cepat. Minggu depan sudah akhir bulan Maret, saudara. Tapi marilah kita setia sama Tuhan. Tuhan catat setiap kesetiaan kita loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya rapot masing-masing supaya rapotnya lulus. Tidak ada yang merah. Waktu saya sekolah dulu, kita sama-sama sekolah, senang rasanya kalau rapot kita mulus semua, biru semua, tidak ada yang merah. Nilainya bagus-bagus semua. Angka 8, 9 atau huruf A, huruf B ya. Semuanya nilainya bagus sekali. Demikian kita mari supaya kita ada tinta-tinta emas di dalam kitab kehidupan kita. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia. Karena nanti kita baca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 42. Orang Samaria yang murah hati. Ini mencerminkan buat setiap kita. Jangan kalah seperti orang Samaria. Dia begitu murah hati. Tapi mari kita semua melebihi dari itu semua. Memiliki nilai tambah. Kita mau memiliki sifat seperti Yesus yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan murah hati. Yesus kasihnya sempurna. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus mengasihi kita. Sebelum kita cinta Yesus, Allah yang terlebih dahulu mencintai kita. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, demikian Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita katakan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Aku punya Tuhan Yesus Bapakku. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan.
Amin, haleluya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami malam hari ini mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku. Terima kasih. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus itulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Malam hari sebentar kami baca firman Tuhan. Hanya Engkau Bapa, Yesusku yang sangat kucintai, yang bisa memenuhi, memuaskan hidupku. Karena Engkau Bapakku, juru selamatku. Engkau adalah pusat sentral di atas segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Tidak ada sobat lain seperti Yesus. Dia berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan dan 6. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggal. Oh, ini tidak pernah Dia tinggalkan kita. Yesus begitu setia. Bahkan di 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita ada berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, Tuhan membela kita, Tuhan pelihara hidup kita. Oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus. Seperti malam hari ini kita datang kepada Tuhan, pagi datang kepada Yesus, malam datang kepada Yesus. Tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga penyertaan yang sempurna menyertai kita bersama. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca. Oh, puji Tuhan, semangat saya. Puji Tuhan, malam hari ini rutin baca Alkitab Perjanjian Baru ya. Besok Perjanjian Lama. Terus kita ikuti firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dan Kristus. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata orang Farisi, semua orang pasti butuh hidup yang kekal. Karena mereka tahu, saudara, setelah kematian mau kemana, saudara. Tapi puji Tuhan loh, saya bersama tiap hari, tiap pagi, malam. Makanya yang setia Bapak Ibu ya, yang setia apapun keadaan kita, masalah pergumulan kita, tetap kita mau baca firman Tuhan. Sebab kalau kita baca firman Tuhan itu dilihat sama Tuhan. Kesetiaan kita, ketekunan kita, kesabaran kita, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Mari
kita mau mencari hidup yang kekal. Karena mereka juga mencari hidup yang kekal. Apa jawab Yesus ayat 26? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oh, ada vertikal, horizontal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, mereka menjawab vertikal, hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan horizontal, mengasihi sama. Terus apa jawab Yesus? 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Wah, ternyata konsep keselamatan, konsep mendapatkan hidup, yaitu ada vertikal, horizontal. Benar, saudara. Vertikalnya kaitannya dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa masuk surga, sedangkan yang punya surga Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga kalau hidup kita tidak benar sama Tuhan, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, tidak punya selaras dengan Tuhan, tidak bisa. Maka pentingnya kita mau hidup selaras dengan firman Tuhan, dengan hubungan vertikal kita sehat, hubungan horizontal manusia sehat, sehingga kita didapati berkenan sama Tuhan. Maka firman Allah, engkau akan hidup, ayat 29. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah samakah manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Orang Farisi dan ahli Taurat tanya kepada Yesus, siapakah maksudnya sesama manusia? Dan Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, mendapat pencobaan. Ya, di dunia ini banyak kejahatan, saudara. Ya, banyak pembunuhan. Ada kalau berita-berita di televisi, pembegalan motor, ya, semua kejahatan dunia bisa terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Di situ pada waktu terjadi perampokan penyamun, ya, merampok habis-habisan. Terus ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam, ini imam juga manusia, saudara. Manusia. Orang itu baik dari Yerusalem ke Yeriko, dia manusia. Dia mengalami kesusahan, mengalami masalah pergumulan yang berat, dirampok dengan seorang penyamun. Orang Lewi, imam datang, imam melihat, cuma melihat saja. Tidak ada respon, tidak ada bukti konkret, tidak ada langkah konkret, cuek saja, diam-diam dikatakan situ. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang, hanya lewat saja. Itu yang pertama. Terus berikutnya, ayat 32. Demikian seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Sama, ada imam, ada Lewi, sama cuek saja, saudara. Ya, dua nih. Terus ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oh, coba saudara, imam lewat gak tergerak hatinya belas kasihan. Orang Lewi melihat cuek saja, tidak ada belas kasihan. Tapi orang Samaria datang dengan penuh belas kasihan. Ia melihat ada rasa iba hatinya, mau menolong. Coba, berarti di sini ada perbandingan, saudara. Ada imam, yang ada Lewi, ada orang Samaria. Orang imam Lewi harusnya ngerti firman Tuhan, tahu karakter Tuhan, punya sifat kasih, tapi perbuatannya cuek saja. Tapi orang Samaria, dia berbelas kasih. Di sini ada dua perbandingan antara orang yang memiliki kasih dan orang yang tidak memiliki kasih. Terus berikutnya, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ya. Mohon maaf. Ayat 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Coba ini, orang imam dan Lewi cuek saja, saudara. Tapi orang Samaria, dia menunjukkan langkah yang konkret. Dia merawat orang itu, dinaikkan di dalam keledainya, langsung dibawa ke tempat penginapan, dirawat, saudara. Terus berikutnya 35.
Keesokannya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, baik sekali saudara. Dia datang kepada orang yang tempat pemilik penginapan itu. Tolong ya, dia baik-baik ya, orang ini ya. Nanti aku ganti biaya-biaya semuanya. Coba ini. Tapi Imam dan Lewi cuek saja, tidak ada bukti konkret. Tapi orang Samaria, dia punya belas kasihan, ada langkah konkret yang dia kerjakan. Ini perumpamaan saudara. Terus apa berikutnya firman Tuhan? Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Wow. Orang Farisi tanya untuk mengalami Taurat, bagaimana cara mendapat yang kekal. Memang ada hubungan vertikal horizontal, betul. Harus mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan mencintai sama. Tapi mencintai sama siapa? Bukti konkret ada nggak? Termasuk ini firman Allah buat kita semua. Mari koreksi diri Bapak, evaluasi. Termasuk saya. Apakah selama ini saya cuek? Saya terus terang punya hati berbelas kasihan. Ya, mari kita sama-sama harus berbelas kasihan. Di antara Bapak Ibu pasti banyak yang punya belas kasihan, yang punya hati murah hati, suka menolong orang. Mari intinya di sini, milikilah sifat murah hati, yang punya cinta kasih. Kalau ada orang perlu ditolong, mari kita perlu bantu dia. Karena itu firman Tuhan, saling tolong menolong, yang saling bantu membantu. Karena apa? Cinta kasih. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 13:34, kalau ingin menjadi muridku, harus saling mengasihi. Bukti konkret saudara, bukan bohong. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita punya sifat kasih, menolong orang yang lemah, yang perlu kita bantu, kita bantu. Jangan cuek saja seperti Imam Lewi, cuek saja hidupnya tidak menjadi berkat. Berarti dia bukan pelaku firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini jelas ya. Jadi ayat 37 berkata, dari ayat 25 sampai 37 mencermin, mari hiduplah di dalam kasih Tuhan ya. Terus 38, ketika Yesus ada murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dengan kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Ayat 41. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 yang terakhir. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, malam hari bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita semua baik-baik. Yang dari ayat 38 sampai 42, di sini Yesus berjumpa dengan dua perempuan. Satu namanya Marta dan kedua Maria. Tetapi di sini sikap yang berbeda, saudara. Kalau Marta, dia sibuk urusannya sendiri, urusan horizontal. Saya sudah katakan, keselamatan hidup kekal ikut Yesus dua dimensi. Ada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Kalau sudah melakukan horizontal baik-baik saja, tapi tidak cinta Tuhan, tidak bukti konkret langkah Tuhan, itu belum pas. Tapi yang jelas kata firman Tuhan, ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal, mari mencintai Tuhan. Dan ternyata Maria mengutamakan Tuhan. Dia terus menerus duduk di kaki Tuhan. Ayat 39b, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan, beda dengan Marta. Kalau Marta, dia tidak sibuk, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak duduk dengan kaki Tuhan, tapi Marta sibuk mengurusi perkara-perkara kedagingan. Maka Tuhan menjawab ayat 41, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
masalah-masalah horizontal, tidak berkaitan dengan hidup yang kekal apa yang dikerjakan Marta. Tapi yang dikerjakan Maria ada hubungan vertikal yang punya surga, Yesus. Maka di sini kita bisa belajar. Ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan dibalik. Kalau Marta dibalik, dia sibuk dengan perkara-perkara kedagingan, tapi dia tidak mencari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tapi kalau Maria mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Maria dikatakan Yesus ayat 42. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari. Amin. Maria memilih bagian terbaik, yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka dicatat sama Tuhan. Seperti di dalam Matius 8 ayat 20, saudara. Serigala ada liang, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat menempatkan kepalanya. Seringkali kita tidak menghargai Yesus. Seringkali kita tidak memprioritaskan Tuhan. Yang menjadi prioritas kita masalah kedagingan, masalah kehidupan sendiri. Seperti Marta. Marta sibuk dengan kepentingan sendiri. Marta sibuk dengan kepentingan sendiri, tapi tidak melihat kepentingan Tuhan. Tidak melihat yang berkaitan dengan ada Yesus di sana, di tengah-tengah. Harus, saudara, mengutamakan Tuhan. Seperti malam hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita utamakan Tuhan di atas segala. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Melalui firman Tuhan kita bisa belajar supaya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Maria yang selalu duduk di kaki Tuhan, sehingga Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik. Biar hari demi hari kita menjelang kedatangan Tuhan, isilah waktumu dengan hidup yang berkenan sama Tuhan. Karena dia satu-satunya sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Yesus. Seperti Maria telah memilih bagian yang terbaik sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.